Hai, ketemu lagi sama kita di acaranya Kanwil Kemenkumham Banten. Obrolan tentang hukum, obrolan tentang HAM. Kali ini kita akan membahas tentang kekayaan intelektual. Saat ini saya seperti biasa Tanti ditemani dengan teman saya yang kerjaannya tentang membidangi tentang KI ya, kekayaan intelektual. Di sini ada Mas Binsar, oke? Oke teman-teman, kita pengen tahu apa sih itu kekayaan intelektual, nanti dijelasin sama Mas Binsar. Mas Binsar, izin nih ya, kan orang-orang tahu ya, kekayaan intelektual itu apa sih? Kalau dulu kan kita kenalnya HKI, tadinya Haki pakai A, terus dihilangin A-nya, sekarang jadi KI aja. Ada perbedaan atau memang sebenarnya hanya itu saja? Haki, HKI, dan KI itu sebetulnya jadi sama aja Bu, nggak ada bedanya. Itu cuma masalah penyebutan aja lah, nomenklaturnya berubah, tapi secara umum sama. Nah, Haki atau HKI atau KI itu sebetulnya bisa dibagi dua jenis secara garis besar ya. Yang pertama hak cipta dan hak-hak terkait, yang kedua itu hak kekayaan industrial atau industrial property right. Nah, ini dua-duanya itu bisa didaftarkan di kantor kita ini Bu. Gitu. Datang ke Kanwil saja untuk daftarkan hal itu. Oke, Mas, tadi kan disebutkan ada dua ya, apa tadi? Yang industrial dengan hak cipta. Nah, perbedaannya dari kedua itu apa sih Mas? Kalau hak cipta dan hak terkait ya dia khusus mengatur terkait hak cipta dan hak-hak terkait, contoh seperti pengaturan pencatatan terkait karya seni dan lain sebagainya. Nah, kalau yang hak industrial ini dibagi lagi sebetulnya jadi beberapa seperti merek, paten, desain industri, terus kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, dan kemudian ada juga rahasia dagang gitu. Ini macamnya banyak dan ini semua bisa didaftarkan di sini. Nah, undang-undangnya nanti bisa dicek sendiri ya, nanti ada running text-nya itu. Jangan. Nah, ini masing-masing punya perbedaan sendiri-sendiri. Jadi merek itu didaftarkan untuk apa, paten itu didaftarkan untuk apa, hak cipta didaftarkan untuk apa, itu beda-beda Bu. Ya, itu kan beda-beda dan pasti banyak ya, mungkin tidak harus di session ini kita bahas satu-satu secara detail, kepanjangan durasi. Tapi teman-teman pengen tahu dong gimana sih cara membedakan merek dagang, merek apa tadi, hasil karya cipta itu yang seperti apa? Mungkin ada contohnya kali Mas? Ada nih, mungkin sebagai pengingat, orang sering banyak yang salah menggunakan terminologi paten. Ada yang bilang saya mau mematenkan merek, atau ada juga yang mau bilang saya mau matenin motif batik atau matenin software gitu. Nah, itu salah itu Bu. Jadi memang ternyata paten, merek, hak cipta dan yang lain-lain itu punya ruangnya sendiri-sendiri. Dan bedanya mungkin tipis ya, sampai orang akhirnya sering salah menyebutkan ya. Memang kalau dalam hukum sendiri ada yang bilang tuh ada titik persinggungan kadang. Jadi ada persamaannya sedikit-sedikit, tapi semuanya sebetulnya punya perbedaan dan nanti mendaftarkannya juga harus masing-masing gitu, nggak bisa didaftarkan semuanya gitu. Walaupun memang dalam satu jenis produk mungkin memang bisa terdaftar di beberapa jenis hak kekayaan intelektual itu. Jadi contoh misalkan ini ada merek ya, Agua nih. Agua. Jangan sebut merek. Agua nih. Ini orang sering banyak nih, saya mau matenin merek saya. Ini salah. Ini namanya merek. Jadi mendaftarkan merek, bukan mematenkan merek. Mendaftarkan merek, dagangnya Agua. Betul. Agua ini jadi yang didaftarkan cukup ininya saja. Jadi logonya ini, jadi merek itu logo yang bisa berupa tulisan, warna, gambar, betul, atau kombinasinya bahkan 3 dimensi. Sekarang bisa, suara juga sekarang bisa. Saya mau daftarin suara saya kalau gitu. Hologram juga sekarang bisa kalau menurut undang-undang yang baru. Nah, itu masuknya di merek gitu. Jadi tanda untuk perdagangan, jadi yang digunakan untuk perdagangan, nah itu merek gitu. Bukan paten ya. Paten beda lagi gitu. Paten itu ternyata contohnya adalah misalkan handphone. Nih ada touchscreen, teknologi touchscreen.
itu maksudnya baru paten. Jadi teknologinya yang bisa diterapkan dalam industri atau teknologinya, atau misalkan ini ada sidik jari ya, buat fingerprint. Nah, itu paten gitu. Jadi bukan merek ini tadi, saya mematenkan merek, salah itu. Atau misalkan ada lagi yang kadang saya mau mematenkan motif batik itu bukan paten, itu ternyata hak cipta, sama seperti buku nih. Nah itu maksudnya di hak cipta. Jadi nah beda dengan hak kekayaan industrial. Kalau hak cipta dia tidak didaftarkan. Tidak didaftarkan. Betul. Terus kalau secara hukum dia bahasanya dicatatkan. Nah apa sih dicatatkan itu? Ya berarti kita hanya menerima pencatatan saja. Jadi dia memang tidak serumit yang hak kekayaan industrial yang ada pemeriksaan yang cukup berbelit lah ibaratnya, atau mungkin cukup berjenjang. Nah ini cukup simpel, dicatatkan. Dicatatkan. Betul. Nanti yang keluar adalah surat pencatatan ciptaan. Berarti kayak lagu, musik itu ternyata bukan didaftarkan ya. Istilah hukumnya ternyata bukan didaftarkan. Betul. Tapi dicatatkan. Betul. Mungkin teman-teman sebagian juga ada yang tahu atau mungkin baru dengar. Nah itulah gunanya kita banyak belajar mengetahui tentang hal-hal yang memang umum di masyarakat tapi seringkali salah kaprah. Di mana yang harus terdaftar, di mana yang harus tercatat. Sekarang apapun yang berbentuk haki ada dua metodenya, pencatatan dan pendaftaran. Oke Mas, mungkin kali ini segini dulu ya, biar pada penasaran. Karena ilmu ini akan berlanjut lagi, karena kita akan mendalami KI lebih dalam lagi, tetap sama Mas Binsar ataupun ada lagi teman-teman lain yang menguasai tentang KI. Oke, jangan lupa di subscribe dan komen dan juga like. Oke, di tengge biar kita punya inovasi dan motivasi ke depan. Jangan lupa tetap di channel ini. Oke, thank you. Bye bye.